Assalamualaikum teman-teman rajut. Kita lanjut ya ke part 2 cara membuat tas rajut kerang mutiaranya ya teman-teman. Langsung saja ke cara tutorial pembuatannya. Oke, untuk melanjutkannya kita pembuatan rantai atau CH sebanyak 4 ya. Setelah itu kita buat triple DC di lubang yang sama sebanyak 2 kali triple DC ya teman-teman. Setelah itu kita buat 3 rantai atau 3 CH. Lalu kita buat triple DC perentaraan lubang yang tengah ini ya, sebanyak 3 kali ya teman-teman. Setelah jadi 3 triple DC, lalu kita membuat 2 rantai dan kita buat triple DC di lubang yang sama ya, sebanyak 3 kali triple DC juga. Setelah itu kita lanjutkan cara-cara dan langkah-langkah ini hingga 1 putaran sampai ke bagian ujung seperti ini ya teman-teman. 3, 2 rantai lalu 3 lagi ya, dan pembatas ini 3 rantai ya teman-teman. Kita lakukan sampai ke bagian sini. Oke, untuk akhirannya ya kita buat 3 triple DC di rantai akhiran ya, di lubang rantai akhirannya. Oke, setelah jadi kita buat 4 rantai untuk pondasi yang selanjutnya ya. Lalu setelah jadi 4 rantai kita akan buat triple DC di lubang yang sama ya. Kita lakukan sebanyak 4 triple kali ya, maksudnya 4 kali triple DC ya. Setelah itu kita buat 1 rantai ya, lalu kita slip stitch di lubang kedua atau di tengahnya ya. Kan ini tadi ada 3 rantai, lalu kita slip stitch di bagian tengahnya, lalu kita tambahkan 1 rantai lagi setelah slip stitch dan lanjut ke cara pembuatan triple DC di perentaraan lubang yang tengah ya, yang besar ini sebanyak 5 kali triple DC. Setelah jadi 5 triple DC, kita buat 2 rantai. Lalu kita masuk lagi di lubang yang besar ini, di lubang yang sama sebanyak 5 triple DC juga.
Oke, setelah jadi kita slip stitch di lubang kedua antara 3 lubang ini ya, atau bagian tengahnya. Setelah itu kita tambahkan lagi 1 rantai ya. Dan kita lanjut di lubang selanjutnya, itu 5 triple DC juga seperti ini. Kita lakukan hingga sampai ke ujung. Setelah jadi sampai ke ujung, kita akan masuk ke baris yang selanjutnya. Kita buat 4 rantai. Setelah itu dibalik, kita buat triple DC di lubang yang sama ya. Kita buat ya triple DC nya sebanyak 3 kali triple DC. Setelah itu kita buat 3 rantai. Lalu kita buat triple DC di antara tengah lubang yang besar ini sebanyak 4 kali triple DC ya. Setelah itu kita buat 2 rantai. Lalu kita buat lagi triple DC di lubang yang sama sebanyak 4 kali triple DC. Ini kita lakukan berulang-ulang hingga sampai ke bagian ujung atau 1 putaran ya. Sebelumnya buat 1 rantai. Maksud saya 3 rantai ya, sorry. 3 rantai, lalu kita masuk di lubang yang selanjutnya antara tengah ini ya. Kita buat 4 triple DC lagi ya. Lalu 2 rantai dan 4 triple DC lagi. Caranya sama seperti ini hingga ke bagian ujung 1 putaran ya. Seperti ini ya. Lalu buatlah ini seperti ini hingga 1 putaran sampai sini. Untuk yang selanjutnya kita buat lagi 4 rantai. Lalu kita balik. Kita buat triple DC di lubang yang sama. 1 2 3 4. Setelah jadi 4 triple DC, lalu kita buat 2 rantai dan kita slip stitch di bagian tengah 3 rantai ini. Di rantai keduanya ya, lalu kita buat lagi 2 rantai dan kita buat di bagian sini 5 triple DC ya. 1 2 3 4 5.
Setelah jadi 5 triple DC, lalu kita buat 2 rantai dan kita buat 5 triple DC di lubang yang sama ya. Oke, setelah jadi nih 5 triple DC-nya, lalu kita buat lagi 2 rantai ya. Kita buat 2 rantai, lalu kita slip stitch di rantai yang kedua. Dan kita buat lagi 2 rantai. Setelah itu kita buat triple DC untuk lubang yang selanjutnya sama ya seperti tadi. 5 triple DC, lalu 2 CH dan 5 triple DC lagi di lubang yang sama. Seperti ini ya, 2 rantai lalu triple DC lagi sebanyak 5 kali triple. Setelah jadi seperti ini, lakukan cara-cara ini nanti ya sampai ke bagian ujung ya, atau hingga satu putaran dari sini hingga sampai ke bagian ujung. Oke, ini udah tampak ya seperti kerang mutiara ya. Ini kita lakukan ini seperti ini nih hingga sampai satu putaran, lalu kita tambah satu rantai dan kita tarik. Ini kita putus benang menggunakan korek api ya. Oke, seperti ini. Ini kita akan lanjut ke babak yang terakhir untuk motif kerangnya menggunakan warna pink baby ya. Karena saya mengkombinasikan warna coklat tua dengan pink baby seperti ini. Ini kita akan buat SC sampai satu putaran ya. Dengan menggunakan benang ini. Ini udah jadi satu putaran SC ya. Teman-teman pasti paham cara memutar membuat SC ya. Setelah jadi kita buat 2 bagian seperti ini ya kerangnya. Dan untuk bagian akhir itu kita buat, untuk akhiran kita buat rantai sebanyak 71 ya. Ini ya pokoknya ukurannya sama ya dari ujung ke ujung ya untuk bagian alas ini ya. Teman-teman bisa hitung dari ujung hingga ke ujung ya berapa rantai yang kita gunakan. Ini kita buat 71 rantai ya. Lalu kita buat SC bolak-balik ya. Ini kita buat SC bolak-balik seperti ini. Lakukan cara ini sampai ke bagian ujung rantai ya. Ini dilakukan bolak-balik hingga 5 atau 6 kali putaran ya teman-teman. Tergantung selera masing-masing berapa kelebaran alas yang teman-teman inginkan. Ini udah jadi ya. Ini saya membuat 5 putaran bolak-balik ya. Setelah jadi 5 kali putaran bolak-balik, ini saya akan membuat 1 kali putaran SC.
Dan tiap-tiap bagian sudut kita isi 2 SC ya. Oke, ini udah jadi hingga 1 putaran ya teman-teman. Lalu ini akan kita jadikan alas untuk tas kerang mutiaranya. Ini kita rapikan ujung-ujungnya menggunakan korek api ya. Ini udah rapi, sekarang tinggal kita pasang ke bagian kerangnya ya, menggunakan jarum tapestri biar lebih mudah ya. Ini kita jahit dari ujung sini ke bagian ujung yang satu lagi ya, ini seperti ini hingga ke bagian sini. Kita jahit timbal balik menggunakan jarum tapestri. Dan sebelumnya tiap-tiap lubang ini kita akan kasih manik-manik mutiara ya di lubang bagian-bagian yang tampak ini ya. Kita kasih manik-manik atau mutiara biar lebih cantik dan seperti kerang mutiara. Oke teman-teman, terima kasih telah mengikuti video saya sampai selesai ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalam.